Baik, kita dalam suasana berdoa. Sekali lagi kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan mempertemukan kami di tempat ini, itu anugerah yang terindah Tuhan. Terima kasih kalau kami masih ada saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepada Roh-Mu yang kudus Tuhan, untuk turun Tuhan, turun kepada setiap kami, melawat setiap kami Tuhan, supaya kami mengerti, memahami Tuhan, apa arti hidup kami Tuhan. Bicara Tuhan lewat hamba-Mu, dan buat kami Tuhan semakin intim dengan Tuhan. Terima kasih, kami bebaskan Roh-Mu yang berbicara siang hari ini. Karena tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Terima kasih. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih kepada pengurus untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh membagikan firman Tuhan untuk hari ini. Jadi ini perdana ya. Haleluya. Saya digerakkan untuk hari ini. Nanti langsung saja ya. Ya, terima kasih untuk teman di depan ya. Tetap di sini ya, supaya kita bisa berhadapan muka dengan mereka. Ya. Saya digerakkan untuk membagikan tentang apakah istilah persembahan tubuh yang sering kita dengar, apakah saat ini masih relevan? Udah tampil ya? Silakan, boleh tampilkan saja. Oke. Apakah ini arti hurufiah atau literal atau arti langsung atau hanya arti simbolis, ya kan? Saya kira firman ini sudah biasa kita baca dan coba kita baca sekali lagi ya, nggak apa-apa ya. Oke. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan untuk kita semuanya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. So itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ini menjadi ayat kunci untuk topik hari ini. Janganlah kamu, selanjutnya ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar.
Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Ini perikopnya berjudul persembahan yang benar. Boleh tampilkan? Oke. Ini latar pas Perang Dunia Kedua 1946. Apakah kita menginginkan tubuh yang ideal? Kurang lebih seperti itu pernyataannya. Seorang Jepang yang bernama Ken Shimizu, dia tidak melakukan sesuatu yang spesial. Ya, dia tidak olahraga, dia tidak lari, dia juga makan sembarangan, dia juga istirahat sesukanya, dia juga kerja juga suka-suka dia. Tapi secara singkat, ini just joke ya. Yang saya cerita tadi yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Kalau yang kanan saya tidak tahu polanya. Just joke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, adakah tubuh itu? Saya kira itu semua kita bisa menjawab. Seharusnya kita sepakat, yes, ada. Eksistensi, keberadaan tubuh itu ada. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi eksistensi manusia itu sebagai tubuh kita sepakat ada. Jadi nggak usah diragukan. Jadi tidak ada lagi pertanyaan yang mengatakan, adakah tubuh itu? Seharusnya eksistensinya kita sepakat ada. Tidak perlu lagi diragukan, ada. Secara umum proses penciptaan, jadi kita tidak lama di sini ya, kita bergerak terus. Waktu pertama kali Adam sebagai manusia yang pertama, tentunya diciptakan dari unsur tanah, ya kan, unsur raga. Itulah komponen utama dari tubuh yang kelihatan. Plus ditambah dengan nafas hembusan dari Allah, sehingga dia memiliki roh, jadi makhluk hidup. Nah, sekarang kita masuk, apa itu tubuh? Kalau tadi kita sepakat, saya sama Bapak Ibu sepakat tubuh itu ada. Jadi kita tidak ragu, tubuh itu ada. Termasuk ya kita lihat diri kita sendiri aja, ini tubuh ada. Yang kedua, sekarang kita mau melihat apa itu tubuh. Saya mengambil di satu ayat dari firman Tuhan karena kita landaskan tetap berdasarkan firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ada ya, Bapak Ibu, nanti langsung saja diikuti terus. 1 Tesalonika 5 ayat 23 katakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi secara umum dalam tubuh kita ini, kita bisa bayangkan diri kita, berarti ada yang pertama tubuh. Dalam tubuh kita ini ada yang pertama roh. Dalam tubuh kita ini ada rohnya, walaupun tidak kelihatan ya. Terus ada jiwa. Ini jiwa kelihatan nih. Saya bicara ini termasuk jiwa, ya kan? Termasuk hasil dari olah pikiran, ya kan? Terus yang terakhir itu ada tubuh secara fisik yang kelihatan. Jadi ada 3 ya. Secara umum seperti itu. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini, kalau saya catat di sini, kalau kita gali, di sana ingin ditegaskan
Hanya Allah yang bisa buat sejahtera, itu satu. Yang kedua, jadi kalau kita mau hidup sejahtera, bahagia, happy, hanya Tuhan yang bisa. Kita tidak bisa. Yang kedua, hanya Allah yang bisa menjadikan semua segala sesuatu hidup, termasuk kita hari ini. Saya, Bapak Ibu bisa berdiri di tempat ini sampai hari ini segar, sehat. Waduh, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya waktu kemarin memasuki usia 50 tahun, waduh, saya sangat bersyukur. Bapak Ibu juga seharusnya seperti itu. Itu semuanya itu kita bisa berdiri tegak karena Tuhan, tidak ada yang lain. Dengan kekuatan kita tidak bisa. Terus yang berikutnya, hanya Tuhan yang dapat menjaga diri kita ini tetap utuh. Utuh secara kesatuan ya. Kita tetap bisa eksis. Kita tetap bisa berkarya, itu hanya Tuhan. Terus ayat ini juga ingin berbicara kalau kita lihat, hanya Allah lah yang membuat kita tidak ada cacatnya. Dalam arti tidak hanya masalah fisik juga, tapi dalam segala sesuatu. Sampai nanti kedatangan Tuhan. Karena kita tahu, kita dituntut untuk sempurna. Jadilah kamu sempurna. Siapa yang bisa buat sempurna? Kita bisa. Sebentar juga kita bisa berpikiran negatif tentang orang lain. Betul? Tetapi lewat Tuhan, kita bisa terus memikirkan hal-hal yang baik. Ini ada dalam tubuh satu kesatuan. Kita nanti bisa balik ke sini. Tetapi saya ingin jelaskan bahwa dalam unsur tubuh tadi ada yang kelihatan secara kasat mata, tetapi ada yang tidak kelihatan. Tetapi kita bisa rasakan. Contoh hadirat Tuhan kita bisa rasakan. Bisa dong ya? Bukan berarti orang yang katakanlah golongan dikatakan dalam tanda kutip Pentakosta, karismatik lebih merasakan Tuhan. Tidak. Kita tidak dihubungkan dengan suasana merinding contohnya ya. Wah, berarti saya dapat hadirat Tuhan. Tidak. Adakah orang dapat hadirat Tuhan merinding? Ya boleh, silakan. Tetapi kita tidak menyimpulkan secara ilmiah bahwa orang yang dilawat Tuhan itu mengalami ada rasa merinding. Nah, enggak. Karena apa? Karena kalau lewat kuburan juga merinding kan? Seperti itu. Ya. Jadi saya percaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kita bisa merasakan pertolongan Tuhan. Apalagi kalau saat ada masalah tuh, terasa tuh, ya kan? Bisa dua kan? Ada masalah kok kayaknya Tuhan jauh, ya kan? Tetapi jauh di lubuk sana sebenarnya, waktu kita ada masalah, kita seperti merasakan, kita ingin dekat-dekat dengan Tuhan. Kita ingin memanggil Tuhan, kita ingin meminta pertolongan kepada Tuhan. That's it. Itu artinya apa? Tidak kelihatan tetapi kita bisa rasakan. Ya kan? Banyak hal. Saya kira Bapak Ibu punya banyak contoh pengalaman pribadi. Karena memang kekristenan itu berbicara tentang pengalaman. Encounter, perjumpaan. Ya kan? Di jalan raya contohnya kita sudah hati-hati. Ya kan? Tetapi ini topiknya nanti panjang ya. Oke. Nah, saya tambahkan lagi. Kalau versi bahasa Indonesia, tubuh itu ya bisa keseluruhan jasad manusia ya. Kalau ada jenazah ya keseluruhan itu bisa tubuh ya kan. Yang kedua, bagian badan yang terutama tubuhnya agak ini ya, agak ya besar untuk seperti itu. Jadi bagian tubuh yang terutama ya kan. Jadi tidak termasuk anggota, kepala gitu. Seringkali orang ya badannya agak contoh seperti itu ya. Jadi tidak dengan anggota dan kepala. Ada juga menunjuk kepada diri sendiri dan juga menunjuk kepada bagian terpenting. Ya. Di Alkitab terjemahan baru kata tubuh itu ditulis kalau Bapak Ibu search itu ya, lihat ya 98 kali. Oh ini. Oke. Ya, mayoritas di Roma dan 1 Korintus. Kan kita lihat tuh kalau di Perjanjian Lama kalau kita baca masalah tubuh ini kan Tuhan jaga begitu sangat kudus ya. Orang yang kusta saat itu ya, kalau kita lihat di Imamat Bilangan ya kan, orang yang kusta
itu kan najis, nggak boleh datang kepada Tuhan. Nah, orang yang sentuh orang kusta juga najis. Orang yang sentuh mayat najis, ya kan? Terus di raja-raja, ya kan, terkait tubuh, orang yang mau berperang, ya tidak boleh dulu berhubungan suami istri seperti itu, iya kan? Diatur di sana dengan jelas tentang masalah tubuh. Nah, secara definisi, kalau kita mengambil dari Roma 12 tentang tubuh, wah ini baru, oke. Di tubuh, bahasa aslinya itu somata, dari soma. Nah, definisinya itu tubuh sendiri, daging flesh, dan juga menunjuk kepada tubuh gereja. Ya, simbolis ya, seperti itu. Nah, sekarang kita maju ya. Kenapa Paulus banyak memakai kata tubuh? Ya, di Roma, khususnya di Roma, tulisan Paulus, dan juga di 1 Korintus. Kalau di 1 Korintus kata tubuh itu ada sampai 20, kalau tidak salah. Terus kalau di Roma itu ada sampai 10. Nah, ini kalau kita gali, itu mengingatkan tubuh gambaran manusia berdosa. Seperti itu. Jadi waktu ada terminologi tubuh, langsung kita ingat itu yang pertama. Oh ya, gambaran ternyata dari awal ya. Oh, manusia itu dipanggil dari lumpur dosa, seperti itu. Itu ditulis tuh di Roma 1:24. Kita lanjut terus, mengingatkan juga tubuh lama yang sudah jadi baru, ada lahir baru, born again, ya lahir baru, ya kan? Terus juga kalau saya catat di sini tiga saya ambil, ada gambaran pengorbanan Yesus. Jadi waktu kita ingat tubuh kita, waktu seseorang melihat tubuh, berarti gambaran, wah, Tuhan sudah berkorban untuk saya, mati untuk saya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan itu ditegaskan di Roma 7:4. Nah, kalau secara singkat, kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 14 kembali lagi ya. Intinya nanti kita singkat saja. Yang dikutuk itu siapa? Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, yang dikutuk itu siapa? Ular dan tanah. Tidak ada dikutuk manusia loh. Kalau Bapak baca, tidak ada. Yang dikutuk itu ular sama tanah. Artinya apa? Yang dikutuk itu tadi kalau di awal, bahan dasar pembuat tubuh itu yang adalah tanah. Manusia tidak dikutuk. Ular yang dikutuk, tanah yang dikutuk, terkutuklah tanah. Enggak dibilang terkutuk Adam, terkutuk Hawa, tidak. Tetapi memang manusia berdosa. Yes, itu final. Yang dikutuk tanah. Artinya apa? Tanah yang adalah gambaran fisik tubuh, makanya bisa sakit, ya kan? Bisa tua, ya kan? Bisa lemas, bisa lemah. Kalau kita hubungkan ke sana, makanya bisa meninggal. Tubuhnya yang meninggal, jiwa rohnya enggak. Seperti itu. Nah, terus kalau kita lihat garis besar Roma 1:4 itu mengungkap kebenaran Allah. 58, pasal 58 itu menciptakan umat manusia baru. Pasal 9, 11 kalau kita dalami ya, menggenapi janji Allah kepada Israel. Dan yang terakhir tuh pasal 12, karena kita ada di Roma 12, itu tentang menyatukan gereja, penyatuan gereja. Nah, supaya tidak salah, loh dari tadi pastor kita semua bicara tentang tubuh, kemana arahnya? Jangan sampai salah ya. Jadi arahnya, kalau pengertian tunggal, waktu kita bicara tubuh itu berangkat kepada penyatuan gereja. Penyatuan gereja berangkat kepada penyatuan keluarga, penyatuan kita semua sebagai anggota gereja. Kesana arahnya. Loh, kok kesana? Iya, karena ditengarai dari zaman-zaman dahulu sering terjadi percekcokan antara semua anggota gereja. Ya umumnya sih semua manusia, tetapi dimulai juga di dalam keluarga, di dalam gereja. Di situ dasarnya. Ya, secara simbolis dibawa ke sana. Jadi kita diingatkan supaya kita ini menjadi anggota gereja, bahwa kita bagian dari gerejanya Tuhan, kita harus mengutamakan terus perdamaian, kasih mesra, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat nanti di waktu
mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa melihat, atau Bapak Ibu juga bisa mendalami tentang Roma ini. Kenapa ini ditulis? Tapi kalau kita lihat satu aja ya secara singkat. Karena saat itu ada dua golongan. Bapak Ibu pasti tahu ada dua golongan saat itu. Ya kan? Kalau tidak salah ini dituliskan di daerah Yunani saat ini ya. Ada dua golongan yang saat itu yang membuat Rasul Paulus harus menulis surat ini. Yang pertama, Rasul Paulus adalah rasul yang diutus kepada orang non-Yahudi. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Gentile, ya, non-Yahudi, tetapi bersama Barnabas kalau tidak salah. Tetapi kalau satu lagi, Kefas, Petrus, dan teman-temannya Yakobus dan lain-lain itu diutus kepada orang Jews, Yahudi sendiri. Ya, nah orang Yahudi yang jadi Kristen, ya kan? Berarti ada dua latar belakang, Jews, Yahudi, dan latar belakang non-Yahudi. Nah, kalau dua ini ketemu, Bapak Ibu bisa bayangkan. Yang satu, saya sudah Kristen, tetapi jangan dong ada istiadat kayak ini, kayak orang Batak yang sudah jadi Kristen, ya kan? Kadang-kadang masalah kultur, masalah ada istiadat, masalah kebiasaan itu susah untuk diambil, dipilah. Itulah yang menjadi pertentangan, ya kan? Nggak usah jauh-jauh lah. Kadang bapak kita kadang suka cerita. Masalah ada istiadat ini kadang bisa menjadi sumber perpecahan. Tetapi Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa masalah perbedaan itu sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Karena ujung-ujungnya kan perjanjian baru ini kan berita Injil. Injil bicara Kristus. Kesimpulannya adalah kalian tidak usah bertikai karena Kristus sudah ada. Sudah lahir. Mati bangkit untuk kalian. Intinya apa? Itu gambaran supaya orang semuanya itu mengutamakan perdamaian. Tidak berselisih. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat, ya kan? Tapi singkat Pak, tenang. Saya tepat waktu, Pak. Ya. Ini mau saya bagikan. Kita masuk sekarang di intinya. Nah, sekarang Pak, apa dong relevansinya? Apa yang bisa kita lakukan dalam konteks saat ini? Firman ini kan ditulis sudah lama sekali. Akhirnya seolah-olah ini firman ini nggak cocok lagi untuk saya, ya kan? Nah, Bapak Ibu perlu kita renungkan, perlu kita dalami. Firman ini pasti bicara kok. Secara khusus kepada kita semua. Nah, ini yang coba saya bagikan, coba saya gali. Untuk apa tubuh kita ini? Yang ditulis oleh Rasul Paulus sampai 10 kata. 1 Korintus, belum 2 Korintus loh. 1 Korintus kalau tidak salah 20 kata. Di 1 Korintus 20 kata tentang tubuh. Di 2 Korintus ada belasan lagi tentang tubuh. Nah, ini yang mau kita gali. Bapak Ibu bisa menggali, tetapi dari penggalian saya, ya kan, bermuara kepada arti hakiki Roma 12 ayat 16 sebagai pondasi firman hari ini, itu kembali kepada penyatuan gereja. Maknanya tunggal, penyatuan gereja. Maknanya relevansi kepada kita semua adalah jangan mencari permusuhan, tapi carilah perdamaian. Seperti itu, ya. Sebagai anggota gereja. Yang pertama, jadilah berfungsi. Nah, ini dia nih. Penting ini. Berfungsi seperti apa, Pak? Ya kan? Ya seperti yang Tuhan mau. Fokusnya kepada apa? Waktu kita mau berfungsi, fokus kita itu adalah kepada untuk apa tujuan hidup saya, ya kan? The purpose driven life. Ya, jadi untuk apa tujuan hidup saya? Untuk apa saya ada? Pasti masing-masing kita itu punya panggilan. Bapak Ibu perlu tahu, kita semua unik, khas, spesial. Sidik jari kita secara tubuh tidak ada yang atau yang lain. Kita itu bukan cetakan pabrik, ya, bukan mass product, tapi kita ditenun. Firman Tuhan katakan benar-benar dirajut, handmade, spesial. Jadi saya percaya Bapak Ibu, sampai kapanpun, walaupun kita memasuki masa tua, kita pasti menyelesaikan setiap destiny, keunikan, kekhasan kita. Pasti itu.
Dalam bidang apa, Pak? Dalam semua bidang. Makanya kita dorong anak-anak kita itu untuk terjun di semua bidang. Ya kan? Saya mau anak saya jadi pendeta, nggak usah seperti itu. Saya mau anak saya nanti ahli artificial intelligence, nggak usah. Tapi dorong dia untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Itu saja. Karena dunia ini membutuhkan orang-orang, anak-anak Tuhan yang benar-benar hadir di semua lini kehidupan. Benar nggak? Ya kalau semua anak Tuhan nanti pendeta, ya kan, susah untuk menjangkau dunia, ya kan? Jadi yang pertama, Roma 12:4 katakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Different, berbeda. Jadi saya yakinkan Bapak Ibu, saya juga, kita itu punya panggilan. Bahwasanya kita masing-masing punya tugas. Dan itu tidak bisa diselesaikan oleh orang lain kalau tahu panggilannya, ya. Tapi kalau benar-benar tuntas, tas, itu harus Bapak Ibu dan saya harus melakukan. Dan tidak hanya penonton, tetapi kita menjadi pelaku. Kalau kita coba lihat ya, di ayat 4 ini, artinya definisinya ya, kalau kita lihat ya, boleh ditampilkan ya, itu adalah perbuatan. Berarti waktu ada yang berbuat, ini coba saya gali ya, berarti harus ada yang bertanggung jawab. Berarti dunia ini butuh orang-orang yang bertanggung jawab. Begitu ada yang berbuat, harus ada yang bertanggung jawab. Ada pekerjaan dimulai, tetapi tidak selesai, harus ada yang bertanggung jawab, ya kan? Terus harus ada action, tidak hanya lip service, tidak hanya ucapan saja, tetapi harus tindakan. Harus ada harga yang harus dibayar. Orang berbuat baik, kemarin kita cerita ya sebelum berdoa ya, orang yang berbuat baik aja susah dicibir orang, apalagi tidak pernah berbuat baik. Waduh, ya kan? Orang berbuat baik aja kadang salah, apalagi tidak pernah berbuat baik, apalagi berbuat baik salah, ya kan? Ngomongin orang, melakukan hal yang tidak benar, ya kan? Iya, berbuat baik aja salah. Terus harus ada aksi nyata. Tidak boleh hanya teori, tetapi harus dilakukan. Saya pun belajar ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar saya seperti ini ya, saya pun harus belajar. Jadi firman ini juga berkata kepada saya. Oke? Terus harus ada kontribusi penting. Dan apa yang dilakukan, firman ini menegaskan harus menguntungkan. Loh, kok menguntungkan? Berarti orientasi bisnis dong? Oh, enggak. Apa yang kita lakukan itu ya berguna lah, bermanfaat lah, seperti itu. Nah, kata yang dipakai di sini adalah have function. Ini kata kerja. Kata kerja yang dipakai di sini adalah tensesnya itu, masanya itu terus menerus. Berarti kalau ada pertanyaan, kapan kita berfungsi? Kita berfungsi Bapak Ibu terus menerus seumur hidup kita. Udah, titik. Tidak hanya saat ini, tetapi terus menerus sampai Tuhan memanggil kita. Berfungsi, berguna, bermanfaat. Amin. Yang kedua, kita langsung yang kedua ya. Coba boleh ditampilkan yang itu, quotes ya. Jadikanlah hidupmu, kata Stephen Covey, saya mengutip Stephen Covey, jadikanlah hidupmu luar biasa dan tinggalkan warisan abadi. Jadi ada legasi. Hidupmu adalah suatu misi, bukannya suatu karir. Ya, orang boleh mengejar karir, yaitu Universitas Stephen Covey ya. Karir adalah profesi, yes. Sedangkan misi adalah tujuan, panggilan hidup. Yang kedua, untuk apa tubuh kita ini? Yang kedua, tentunya kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa tubuh kita ini kita pakai untuk memamerkan kekudusan. Flexing harta, no. Tapi flexing kekudusan, yes. Flexing teladan tubuh, mesti, harus itu, ya. Karena tubuh itu adalah kudus. Firman Tuhan berkata, tubuh itu untuk Tuhan. Karena tubuh kita ini sudah
dibayar lunas oleh Tuhan. Dan kita harus persembahkan semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Roma 12 ayat 1 katakan kembali lagi, tadi di ayat pertama, karena itu saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita lihat kudus, jadi kata kudus ya, kalau kita lihat, dipisahkan. Saya mencatat di sini, definisikannya adalah berani tampil beda. Tidak takut diomongin orang. Ah, sok suci loh, iya kan? Gak usah takut. Orang semakin tua itu, kalau menurut saya, harus semakin partikularistik. Artinya apa? Semakin tidak malu menunjukkan identitas. Ya tidak, kita tidak berjalan dalam politik identitas ya. Tetapi kalau orang semakin tua, tidak usah malu menunjukkan identitasnya itu sebagai orang Tuhan, sebagai orang Kristen. Tetapi bukan berarti kita harus pakai salib yang besar-besar, kalung segala macam yang menunjukkan kita Kristen. Tidak, saya tidak berbicara seperti itu. Tetapi identitas, kalau misalkan kesaksian, ya kan? Kalau misalkan berdoa, ya sudah, nggak usah secara praktis ya, nggak usah malu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena ada di luar sana bukan di sini, ya kan? Masih malu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dia malu ketahuan kalau dia itu Kristen, ya kan? Semakin kita usia tua, itu kesempatan, apalagi bersaksi di hadapan orang. Itu baru dimulai berdoa. Berdoalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak salah kok. Mau di pertemuan manapun tidak salah. Wong toh kita agama Kristen kok, itu contoh. Tetapi memang saya setuju, tidak hanya masalah doa, tetapi tunjukkanlah diri kita itu lewat kontribusi kita untuk isu-isu masalah-masalah yang mengeluarkan suatu solusi. Ya, saya lebih setuju praktisnya ya, aplikasinya seperti itu. Nah, di sini banyak dibahas nih, tapi karena waktu kita terbatas, kalau kita lihat ya, banyak dibahas di sini. Karena itu, kalau kita lihat 12 ayat 1, ya, karena itu. Kata karena itu kalau kita telusuri, itu kata penghubung antara sebab dan akibat. Artinya apa? Kalau tidak dilakukan, atau kalau dilakukan salah, atau kalau dilakukan tidak benar, ada konsekuensi. Itu saja. Setiap satu kata dalam Alkitab itu no meaningless. Artinya apa? Tidak ada yang kebetulan. Jadi begitu ayat ini mengatakan karena itu, berarti kalau dilakukan, kalaupun dilakukan, benar atau salah, ya kan? Ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Ini menjadi satu nasihat, ini tuntunan. Persembahan itu adalah bentuk relasi kepada orang yang dihormati, mempersembahkan. Ini juga berbicara tentang tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup itu berbicara kepada kedagingan yang harus dikikis. Hidup juga bicara kepada fresh, ya kan? Betapa Bapak Ibu sadari di saat kita mengalami masalah, sakit penyakit segala macam, tubuh kita juga bisa langsung merasakan. Tuhan tegaskan bahwa masalah mempersembahkan tubuh ini, kalau dijaga kekudusannya, itu lebih dari sekedar ibadah, pertemuan-pertemuan yang kita lakukan sekarang. Ini jelas firman ini mengatakan. Kalau kita melihat tubuh ya, kalau kita mau jaga kesucian fisik tubuh ya, kalau kita baca di sini di Roma ya, 1:24, secara singkat aja ya, dijaga tubuh tidak tercemar, ya kan? Ayat 26, ya kan? Dijaga tubuh dengan persetubuhan yang tidak wajar, ya kan? Memang dasarnya itu dari situ. Jadi tidak hanya melulu masalah tadi, memang penyatuan gereja, tetapi juga masalah fisik juga, ya kan? Ayat pasal 2:24. Ya kan, kalau kita bongkar nih Roma, ya kan? Kenapa Paulus bilang persembahan tubuh? Ya secara singkat saya baca terus ya. Itu jangan berzina itu. 24. Di pasal 3 ayat 13. Jaga lidah. Ya kan? Nanti di Yakobus 3 juga diulangi lagi sama Rasul Paulus. Jaga lidah, ya kan? Yakobus juga menekankan jaga lidah juga.
Ayat 14 itu mulut berbisa, ya kan? Ayat 15 kaki penumpah darah. Ini hubungan sama fisik lagi nih, ya kan? Pasal 6 kalau kita baca, ya kan? Ayat 13 tubuh jadi senjata kelaliman, simbolis, ya kan? Tangannya membunuh, ya kan? Jadi senjata, tangannya benar-benar melakukan hal otoriter, tangan besi, ya kan? Nah, kalau pasal 7 daging dalam hawa nafsu, kedagingan lagi, tubuh lagi. Nah, pasal 13 ayat 13 menarik nih, ya kan? Otak yang memikirkan hal yang tidak benar, otak cabul. Pasal 13. Ini ditulis Matius di pasal 6, jaga mata. Nah, pasal 16 melayani perut, ya kan? Pasal 16. Ini di Roma nih, baru Roma nih, makanya sangat reasonable kalau Paulus itu menulis tentang tubuh. Nah, terus kalau kita lihat di Yehezkiel, dijauhkan hati keras, ya kan? Amsal, tekankan di Amsal 14 tentang tubuh nih, hatinya harus tenang, ya kan? Supaya tubuhnya segar. Nah, Ibrani mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebagai aplikasi hidup kudus, itu adalah respon kita terhadap kekudusan Tuhan dan keberadaan Roh yang kudus dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Untuk apa tubuh kita? Kita lakukan untuk menjaga tetap roh kita ini menyala. Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini adalah orang yang memiliki roh yang menyala-nyala. Menyala-nyala itu, kalau saya catat di sini, fokus kepada menjaga mood. Anak Tuhan harus orang yang terus menjaga moodnya untuk tetap semangat. Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, seperti yang tadi sudah kita baca, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita ambil ayat ini berfokus kepada perikop kasih menjadi acuan kita dalam bersemangat. Kasih harus menjadi acuan kita di dalam kita menjalani hidup kita ini dengan semangat. Tanpa kasih, saya kira kita susah untuk menjalani hidup kita ini tetap dengan roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala berarti dapat mempengaruhi sekitar. Ya, kalau saya catat di sini. Roh yang menyala-nyala berarti penuh cinta. Ya kan? Cinta yang positif ya. Penuh kasih. Selalu panas, tidak suam. Menjadi tempat roh yang menyala itu membawa juga yang bersangkutan menjadi pusat perhatian untuk kita itu meminta pertolongan. Meminta saran, meminta nasihat. Saya mencatat di sini roh yang menyala-nyala itu juga membuat orang tersebut itu sungguh-sungguh, full heart. Dalam hal apa? Dalam semua hal, termasuk bekerja. Roh yang menyala-nyala itu juga mendorong orang itu untuk senantiasa memberi yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik. Friedrich Nietzsche, langsung ke Friedrich Nietzsche aja, ya, mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang pernah berhasil dengan baik jika pelaksanaannya itu tidak dibantu dengan semangat yang kuat. Sebagai refleksi di akhir, kita patut berdoa kalau survei yang banyak saat ini beredar bahwa orang muda, anak muda yang datang ke gereja itu sekarang partisipasinya itu rendah. Ada banyak alasan. Salah duanya itu ya, salah satunya itu katanya masalah pemimpin yang manajenya kurang bagus. Terus yang kedua, gereja tidak lagi punya improvisasi, kreativitas seperti itu. Riset dari Bilangan mengatakan ya, Bilangan Research Center, ini satu yayasan yang memfokuskan penelitian kepada orang-orang Kristen. Tahun 2017 mengatakan bahwa hanya 1 dari 3, berarti berapa? 33% ya,
orang muda Indonesia yang menantikan ibadah hari Minggu. Jadi dari 3 orang anak muda kalau ditanya, yang benar-benar bergairah, yang rohnya menyala untuk beribadah hari Minggu, hanya 1 orang. 2 orang lagi tidak semangat. Apa yang menjadi refleksi kita di persekutuan doa? Kalau saya catat di sini adalah, mari sebagai anggota tubuh Kristus, mari kita care, paling tidak mencari teman kita, ya katakanlah yang sudah lama tidak datang atau yang terhilang. Ya kalau dia ada kesibukan pelayanan, itu isoknya tidak masalah. Tetapi kalau kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk memperhatikan satu aja teman kita dalam target berapa lama, kita tidak perlu kasih target, biar Roh Tuhan yang berbicara. Tetapi kita digerakkan, roh kita menyala sebagai panggilan dari tadi yang kita dengarkan sama-sama, untuk kita doakan mulai dari sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Akhirnya apa? Tubuh untuk Tuhan. Pakailah tubuh kita dengan suci, senantiasa roh kita menyala, dan terdepan menjadi orang yang berfungsi bagi sekitar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, kita sambil nyanyi ya. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali katakan, terlalu besar. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai. Kami percaya Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami, mengajari kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kalau tanpa Tuhan, tubuh kami Tuhan, yang diambil dari lumpur dosa ini Tuhan, tidak dikuduskan, tidak dibenarkan, kalau tidak karena Tuhan sendiri turun ke dunia ini, menjadi manusia, mati bagi kami, bangkit bagi kami Tuhan, dan kelak Tuhan menjemput kami Tuhan, datang sebagai Raja. Saat ini kami kembali Tuhan mempersembahkan semua Tuhan, tubuh kami Tuhan, pikiran kami, roh kami Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Pakai kami Tuhan sebagai insan bogasari perusahaan ini, menjadi berkat, menjadi saksi yang hidup Tuhan, supaya kami setiap hari senantiasa Tuhan menyelesaikan setiap tugas yang sudah Tuhan tentukan untuk kami lakukan. Urapi kami Tuhan, tolong kami Tuhan, mampukan kami, karena bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Bagimu-lah hormat, kuasa, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama, katakan amin. Terima kasih. Terima kasih. Saya serahkan kepada PL kembali. Terima kasih kepada Pak Toga untuk firman Tuhan disampaikan. Semoga dapat terus dipakai Tuhan untuk melakukan perbuatan yang lebih besar lagi dalam pelayanan, juga dalam pekerjaan yang sama. Selanjutnya ada pengumuman. Untuk doa bersama di hari Rabu tanggal 24 April jam 12.40. Seri berikutnya ada pada hari Jumat 26 April 2024 dengan tema hikmah dari penderitaan, dengan firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Raymond Simba. Selanjutnya
Ya, kalau gitu saya kembali minta Kak Toga untuk depan dan dalam doa berkata menutup. Baik Bapak Ibu, saya jemput kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sekali lagi ya, terima kasih. Oh, terima kasih Yesusku. Oh, anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan anugerah syukur bagiku, syukur bagiku, syukur bagiku, bagiku, syukur bagiku. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Kau menuntun kami terus Tuhan. Jadikan kami menjadi orang teladan dalam perbuatan, dalam pikiran, bahkan dalam kesaksian dengan tubuh kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Khususnya sebagai insan Bogasari, kami berdoa Tuhan. Jadikan kami menjadi penjala-penjala manusia di tempat, di lingkungan, di section, di departemen kami masing-masing Tuhan. Sehingga nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan, ditinggikan dimanapun kami berada. Akhirnya Bapak Ibu, arahkanlah tanganmu, angkatlah kedua tanganmu, kedangkan tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus kiranya menyertai hidupmu, perjalananmu dari sekarang hingga kekal sampai selama-lamanya. Diberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk saat ini sebentar. Persembahan nanti di depan. Tuhan Yesus memberkati.